Bisa sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren. Jadi santri alim gaya tetep beken. Oh yeah, kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan daripada sama kanoka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Hajar Aswadi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Puniang, Jalan Poros Majene Mamuju, kilometer 41, Desa Talubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dan bahkan di luar Kabupaten Majene, seperti di Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut Kepulauan, yaitu Karasian, Karayaan, Karaputan, Tanjung Lala, Lontar, Teluaru, dan sekitarnya, di mana di daerah itu santri kami Pondok Pesantren Darul Hikmah Puniang berada, menyampaikan kepada masyarakat atau wali santri bahwa Pondok Pesantren Darul Hikmah Puniang ini pada tahun ajaran 2020-2021 kembali menerima pendaftaran siswa baru atau santri baru. Pondok Pesantren Darul Hikmah ini membina pendidikan satu Raudatul Atfal, berada pada naungan Kementerian Agama Kabupaten Majene, setingkat dengan TK atau Taman Kanak-kanak. Hanya saja kalau Taman Kanak-kanak berada naungan Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, SD Islam ini berada pada naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, setingkat dengan Madrasah Ibtidaiyah yang berada pada naungan Kementerian Agama. Dan di Kabupaten Majene, SD Islam Darul Hikmah yang berada naungan pondok pesantren itu hanyalah satu-satunya di Darul Hikmah Puniang. Kemudian yang ketiga, ada SMP Islam Darul Hikmah, lokasinya di Palipi, dan usianya sudah mencapai 3 tahun pada tahun ini, dan sudah meluluskan kurang lebih 30 orang, dan tahun ini kembali menerima pendaftaran siswa baru atau santri baru. Kemudian ada Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Puniang. Ini madrasah tertua di Pondok Pesantren Darul Hikmah, sejalan atau bersamaan dengan lahirnya pondok pesantren itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu tingkat SLTA atau SMK Islam Puniang. SMK Islam Puniang ini memiliki 2 program keahlian atau 2 jurusan. Satu, program keahlian agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura atau disingkat ATPH. Yang kedua, program keahlian multimedia yang ada di SMK Islam Puniang ini. Kemudian model peserta didik yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Puniang ini ada 2. Satu bernama siswa dan satu lagi bernama santri. Siswa adalah mereka yang belajar pada pagi hari mulai jam 7.30 sampai dengan jam 2.00.
Kemudian sesudah itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Besok pada jam yang sama datang lagi ke sekolah, belajar lagi seperti biasa, dan pada jam yang sama pula mereka mengakhiri pembelajaran di sekolah, kemudian pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Begitulah seterusnya setiap hari mereka mengikuti pembelajaran secara formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Itu namanya pendidikan formal atau belajar secara formal. Itulah yang disebut dengan siswa. Yang kedua, santri. Santri ini adalah mereka di samping belajar pada pendidikan formal, yaitu pada jam 7.30 sampai dengan jam 2.00, tetapi nanti pada sore hari mereka itu belajar lagi di pondok pesantren Darul Hikmah, yaitu belajar misalnya bahasa Arab, kemudian belajar ilmu balaghah, kemudian belajar ilmu tahsil Quran dan lain sebagainya. Sesudah itu mereka melaksanakan salat berjamaah pada saat maghrib. Mereka kumpul di musala dan melaksanakan salat berjamaah bersama saya selaku pimpinan pondok pesantren dan ustadz-ustadz yang lain. Sesudah mereka melaksanakan salat maghrib berjamaah, mereka belajar tahsil Quran, membaca Al-Quran, memperbaiki makharijul huruf, kemudian berakhir pada jam 8.00 dan ditutup dengan pelaksanaan salat Isya secara berjamaah. Sudah itu mereka pulang kembali ke asramanya masing-masing, makan malam. Sesudah mereka makan malam, mereka diperintahkan tidur karena pada jam 4 pagi mereka sudah dibangunkan semua untuk kumpul kembali ke musala melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan mereka sesudah melaksanakan salat subuh berjamaah, mereka langsung belajar hadis seperti hadis arba'in, kemudian belajar al-amthilatut tasrifiyah, yaitu syaraf, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta sampai selesai, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna sampai selesai. Semua mereka itu belajar sampai dengan tuntas. Kemudian juga belajar jurumiyah atau syarah jurumiyah, mulai dari al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bit tanwini wa dukhulil alif wal lam, dan seterusnya. Itu mereka belajari sampai dengan tuntas. Kemudian juga belajar tauhid, aqidatul awam adalah tauhid yang paling dasar. Mereka hafal dengan nazamnya tentang sifat wajib kepada Allah 20, mustahil, yang mustahil juga bagi Allah 20, yang jaiz juga, pokoknya semua mereka pelajari. Lalu juga mereka belajar bahasa Arab, artinya cara merangkai bahasa, cara merangkai kata, sehingga mereka sedikit demi sedikit bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Yang mengajar bahasa Arab adalah dari pondok pesantren Jawa Syarqiyah, yaitu Jawa Timur, Sidogiri, yang di sana kurang lebih 10 tahun belajar. Kemudian pada tahun ini, tahun 2020-2021 ini, insya Allah sesudah Ramadan kami akan menjemput lagi ustadz dari pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil Pasuruan yang ahli juga di bidang bahasa Arab. Karena kami sudah mengajukan permohonan kepada Al-Habib Al-Attas, salah satu guru besar yang ada di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil itu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu kita mohon doanya kepada semuanya. Lalu kemudian selanjutnya waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 15 April 2020 dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2020. Cukup lama waktunya, cuma semakin cepat semakin bagus. Syarat-syarat pendaftaran adalah
fotokopi ijazah atau surat keterangan kelulusan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian fotokopi KK 3 lembar, fotokopi KTP ayah 3 lembar, fotokopi KTP ibu 3 lembar, dan KIS kalau ada, kartu Indonesia Pintar 3 lembar, atau KIP, kartu Indonesia Pintar kalau ada 3 lembar, kemudian akte kelahiran 3 lembar difotokopi dan kemudian dimasukkan ke dalam map, lalu diantar kepada Pondok Pesantren Darul Hikmah Poniang, Desa Talubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Atau bisa juga menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ada beberapa ustadz yang punya nomor di bawah ini, Bapak silakan baca ya. Dan masing-masing nomor ini aktif untuk bisa dihubungi 24 jam. Oleh karena itu, itulah persyaratan-persyaratan yang mesti dilengkapi. Kemudian biaya pendaftaran 0,0%, artinya tidak ada memungut pendaftaran. Kemudian tadi ini tentang santri dan siswa adalah perbedaannya sudah saya sampaikan, bahwa santri adalah 24 jam tinggal di asrama, karena belajarnya di samping mereka belajar formal, juga dia belajar di pondok pesantren khusus agama. Sehingga setiap siswa belum tentu santri, tapi setiap santri pasti dia siswa. Kalau dia santri, maka dia memiliki kemampuan pengetahuan umum dan juga memiliki kemampuan ilmu agama. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah yang kita harapkan. Kemudian di Pondok Pesantren Darul Hikmah Poniang, cara makannya ada 2. Pertama dengan cara memasak. Yang kedua dengan cara catering atau ditangani langsung oleh pihak Pondok Pesantren Darul Hikmah Poniang. Jadi pada tahun 2020-2021 ini kemungkinan memasak sendiri kami tiadakan karena risikonya besar. Biasa anak-anak pada saat dia memasak, mereka ini kemudian belajar, ditinggalkan belajar, belum masak nasinya ditinggalkan belajar, dan lupa dimatikan kompornya sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Jadi karena pertimbangan itu, maka pihak pondok pada tahun 2020-2021 ini akan menyediakan masak sendiri. Maka mereka ini difokuskan untuk catering atau langsung ditangani oleh pihak pondok. Mereka makan dalam satu hari, satu malam itu sebanyak 3 kali. Pada pagi hari sarapan, pada tengah hari makan siang, dan pada malam hari namanya makan malam. Jadi sekali makan mereka itu Rp5.000, dan 5.000 kali 3 maka 15.000 dalam satu hari, tinggal dikalikan 1 bulan. Kemudian kalau bertanya berapa pembayaran 1 bulan di pondok pesantren itu, maka pembayarannya adalah 25.000. 1 bulan 25.000, yaitu pembayaran lampu, pembayaran air, dan pembayaran asrama 25.000. Kalau dia bersaudara maka tambah 5.000 menjadi 30.000. Kemudian 3 bersaudara tetap Rp30.000. Dan khusus di daerah Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut Selatan atau Pulau Laut Kepulauan Karasian, untuk pendaftarannya karena tidak mungkin datang ke sini mengambil formulir, maka cukup persyaratan yang saya sampaikan tadi itu difotokopi saja, kemudian dimasukkan ke dalam map dan disetor atau diserahkan kepada Ustadz Tasman
SAG yang ada di Pulau Karasian. Jadi nanti sesudah Lebaran baru dibawa ke sini kalau situasi sudah aman, corona ini sudah berakhir, sudah pergi meninggalkan kita, maka kapal jurusan Majene Kota Baru sudah lancar dan akan dibawa berkas itu ke sini. Nanti di sini kita proses atau kita isi data-datanya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan selamat menyongsong atau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, dan corona akan segera berakhir dari bumi Republik Indonesia ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.